sedikit sepatah dua patah kata atau sambutan dalam rangka baik, terima kasih Kang Refli. Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo? Terdengar suara saya? Baik, terima kasih atas pembukaannya Kang Refli untuk acara Friday Talk volume 61. Alhamdulillah selama periode 2017 sampai 2021 kita telah menyelenggarakan Friday Talk, acara sharing session dari alumni untuk alumni dan juga untuk masyarakat umum. Mulai periode 2022 ini, walaupun kami dari DPP HIPB baru terpilih ketum dan sekjen, kami ingin coba terus berkesinambungan program kerja legacy yang kemarin, salah satunya adalah Friday Talk. Jadi tema Friday Talk volume 61 saat ini adalah mengenai potensi bisnis Maggot di Indonesia. Alhamdulillah nih ada rekan-rekan alumni muda, Kang Suyadi yang sudah berkenan hadir untuk bisa sharing kepada kita semua seberapa besar potensi Maggot di Indonesia. Dan tentu mungkin nanti di akhir Kang Suyadi, jika ada memang teman-teman alumni yang berkenan untuk melakukan sinergi dengan Kang Suyadi, mungkin bisa dijelaskan skemanya dan segala macamnya, sehingga nanti harapan kita bahwa tercipta kolaborasi dan sinergi antar alumni IPB. Mungkin itu pengantar dari saya. Selamat menikmati acara Friday Talk. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya persilakan Kang Refli sebagai moderator untuk memperkenalkan narasumber kita, dan selanjutnya silakan Kang Suyadi sebagai narasumber untuk melakukan paparan dan nanti setelah itu diskusi dipandu oleh moderator. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekjen Kakanda Sukma Kamajaya atas sambutannya dan arahannya untuk segera melangsungkan Friday Talk hari ini dengan tema potensi bisnis Maggot di Indonesia. Sebelumnya, saya selaku MC menyerahkan kepada moderator untuk memulai acara. Dan hari ini juga saya dimoderatori oleh saya, di mana saya ingin memperkenalkan narasumber saya, yaitu narasumber hari ini, yaitu Kang Suyadi, dan namanya tidak terlalu bertele-tele seperti saya. Dia cukup Kang Suyadi doang. Kebetulan beliau angkatan 41 juga, dan kebetulan juga beliau satu jurusan dengan saya, IPK. Ini bukan KKN, tapi memang hanya kebetulan. Nah, untuk selanjutnya biar langsung menghemat waktu, nanti Kang Suyadi memperkenalkan diri dan sekaligus langsung memulai acara hari ini dengan paparan-paparan tentang potensi-potensi Maggot di Indonesia. Berikut, silakan Kang Suyadi. Baik, terima kasih Kang Refli sebagai moderator, dan terima kasih tadi kepada Sekjen ya untuk sudah memfasilitasi Zoom meeting ini. Baik, di sini judulnya yaitu potensi Maggot di Indonesia. Maggot sendiri biasanya disebut dengan black soldier fly atau lalat tentara hitam. Ya mungkin alumni-alumni yang sudah bergerak di bidang Maggot lebih mengetahuinya. Di sini saya juga mungkin sharing aja sebagai pengalaman udah selama 2 tahun sampai hampir 3 tahun ini bergerak di produksi Maggot. Bisnis Maggot ini kami buat atau kami laksanakan itu karena populasi ternak di Indonesia seperti perikanan, peternakan itu membutuhkan pakan alternatif yang lebih murah, sehingga terinspirasi dari situ kami mencoba untuk mendalami bisnis ini. Untuk singkat
deskripsi singkat produksi maggot itu bahan baku yang ada itu dari limbah organik. Dari limbah organik, terus dibesarkan telurnya, ditetaskan, kemudian langsung diberi pakan ke BSF Rapul atau yang bentuknya masih ulat atau biasa disebut di Indonesia itu belatung. Setelah besar nanti sekitar 15 hari itu bisa kita panen. Bentuknya fresh maggot. Di fresh maggot itu setelah itu ada pengelolaan lain untuk harga jual yang lebih tinggi, yaitu dry maggot. Untuk dry maggot ini kami juga sudah memproduksi juga, walaupun masih kecil. Untuk dry maggotnya masih kecil produksi kami, karena terkendala di mesin. Mesinnya sih oke, tapi hasilnya warna dari dry maggot kami itu masih kurang menarik dibanding kompetitor yang udah lama di bidang ini. Terus selanjutnya produk maggot itu bukan hanya fresh dan dry saja. Jadi nanti bisa juga dibuat dalam bentuk produk minyak. Minyak itu nanti bisa dibuat dalam bentuk kosmetik. Terus suplemen buat hewan, makanan, dan lain-lain. Untuk bisnis ini lebih menguntungkan ketika maggot itu dalam bentuk kemasan. Yang telah kami buat seperti ini. Ini dalam bentuk kemasan. Ini margin dari penjualannya itu sekitar kurang lebih 240% marginnya. Sedangkan untuk fresh maggot itu hanya 25% dari nilai HPP. Kemudian bisnis ini kami dalami, ternyata di sini ada dua bisnis. Yang pertama yaitu bisnis pengelolaan sampah, yang kedua yaitu bisnis berfokus pada produksi maggot tersebut. Kami di sini itu fokus produksi maggot, sedangkan untuk pengelolaan sampahnya segala macam itu sampah organik apa aja pun kita ambil. Selama ini kami ngambil sampah organik itu dari sampah resto, terus kedua bungkil sawit, ketiga itu dari pasar. Cuman kalau dari pasar itu tidak banyak, hanya yang banyak itu dari resto. Untuk pabrik kami itu di Jogja. Di Kecamatan Patuk kalau nggak salah. Nah itu luas pabrik kami itu sekitar 10 kali 25 meter dengan kapasitas biopon 32 buah dan 9 dengan produksi 9 ton per bulan. 9 ton per bulan itu produksi pabrik. Di sini kami juga menjalin hubungan dengan masyarakat setempat untuk memproduksi maggot juga. Jadi mitra bentuknya. Dengan mitra kami bisa mencapai produksi untuk bulan Desember kemarin sekitar 15 ton. Bulan kemarin. Untuk bulan Januari kami akan targetkan itu sekitar 35 ton karena sudah ada pasar yang meminta untuk produksi seperti itu. Untuk pasar yang lain itu masih banyak sekali yang belum terpenuhi. Jadi produk maggot ini khususnya untuk fresh ya terbuka lebar. Khusus biasanya untuk yang fresh itu untuk pakan lele.
atau pakan ikan yang lainnya sebagai pengganti pakan ikan sebelumnya karena lebih murah dan menurunkan sekitar 40-60% biaya pakan ikan menurut kelayakan kami. Terus kenapa kami bergerak di bidang maggot? Itu karena pasar yang di Indonesia itu masih terbuka lebar. Produksi di Indonesia itu yang besar itu belum banyak. Yang kami survei itu ada di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, pokoknya Pulau Jawa itu masih ya adalah yang besar itu ada. Cuman untuk pasarnya masih benar-benar butuh, masih kekurangan untuk produk maggot itu. Sedangkan untuk dry maggot itu pasarnya memang ke pasar seperti ikan koi, ikan-ikan yang hobi lah, hobi ternak ikan, yang ikan-ikan hias. Ya. Terus produk turunannya itu sangat banyak, sehingga contohnya bekas pakan maggotnya itu atau kotoran maggotnya itu masih bisa kita jual lagi dalam bentuk pupuk organik. Terus nanti bisa dibentuk dalam bentuk tepung maggot. Jadi sangat-sangat menguntungkan ketika produk turunannya itu banyak. Mengapa kami memilih berbisnis di maggot? Terus iklim di Indonesia itu cocok sekali karena banyak tropis dan cocok untuk budidaya maggotnya. Mungkin segitu dulu ya. Nanti kita diskusi aja, sharing pengalaman. Terima kasih, kembali ke Kang Fir. Oke, Kang Suyadi, mantap. Ya, itu mungkin sekilas bayangan maggot itu. Mungkin ada beberapa juga senior, teman-teman semua yang sudah mengetahui tentang maggot atau yang belum, jadi sudah ada bayangan nih, apa sih maggot itu? Bukan anggot-anggotan, bukan. Nah, terus tadi mungkin Kang Suyadi juga ada bicara sedikit kendala, katanya dari mesinnya, pabriknya. Mungkin di sini ada peluang-peluang bisnis tadi. Ya, senior-senior atau teman-teman yang punya kelebihan modal mungkin bisa ikut investasi, atau tadi ada peluang bisnis yang bisa terjalin dari sisi marketing ya, tadi penjualan, bahwa kita kan juga baru 3 ya Kang Suyadi ya, tadi baru 3 pemain maggot ya di Indonesia ya, pemain besar ya. Kang Suyadi ini yang orang ketiganya, ya mungkin kita bisa membantu untuk memasifkan gerakan ini gitu kan. Nah, nanti untuk sedikit sekelumit kerjasama bisa sambil berjalan. Apa saja sih nanti Kang Suyadi bisa jelaskan kerjasama yang bisa kita bangun nih dari hili ke hulunya. Dari hulu ke hilir, sorry terbalik. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan dari Kang Aliansa tadi. Kang Aliansa bertanya terkait ini, katanya mana tadi ya? Sebentar, sorry. Oh, ada ya, Kang Aliansa. Kata beliau, bisa nggak Kang Suyadi dijelaskan lagi untuk proses bahan pakan maggot berbasis ampas sawit? Nah, itu gimana? Terus apa langsung nanti biar Kang Suyadi bisa langsung ngobrol ya, saya bacain satu-satu. Ya, ada dari Mbak Mirna INMT 38. Beliau ini menggeluti perikanan lele, katanya nila, ikan hias. Untuk awal masuk pemeliharaan maggot, dari lalatnya ya, atau lalatnya dari mana? Untuk sekarang masih pakai pakan ikan gitu. Itu Kang Suyadi. Ada satu lagi dari Mbak Muftiah. Mbak Muftiah, saya Muma, panggilan beliau, alumni IPB dari Polowil Mandar. Wah, luar biasa. Berarti beliau online sangat jauh nih dari Sulawesi sana. Di tempat saya belum ada yang pelihara BSF. Kira-kira berapa investasi awal tuh untuk menjalankan bisnis ini? Nah, tadi sempat Kang Suyadi belum ceritakan tuh terkait ininya ya, investasi awal bisnis maggot skala industri kecil kali ya, maksudnya di skala industri kecilnya Kang gitu.
Ya mungkin Kang Suyadi belum mau memaparkan, mungkin lebih ngejar yang mana dulu nih. Kita nggak tahu, coba. Bagaimana Kang Suyadi? Suyadi, sok, enggak, langsung dijelaskan. Yes. Baik, terima kasih Kang Refli. Mungkin kalau saya jawab dulu yang dari Kang Mufti ya, Kang ya, apa Mbak nih? Kang Yuliansa. Oh, Kang Aliansyah, Kang Aliansyah. Itu kelebihan dari ampas sawit untuk pakan maggot. Kelebihannya tersebut itu ampas sawit itu bentuknya bentuk ampas sawit yang apa sih? Oh, tepung, bentuknya kayak dedak. Ya, jadi karena sawit di Indonesia itu banyak dan itu jumlahnya kontinu, sehingga stabil untuk pakan maggot. Terus nutrisinya itu biasanya lebih dari sekitar 45% protein kalau dari ampas sawit. Terus lebih higienis, lebih bersih karena ada itu mungkin perusahaan lain di sekitar Bogor itu ada yang menggunakan ampas sawit dan itu merupakan permintaan dari Belanda untuk ekspor. Itu sama alumni IPB juga, kebetulan angkatan 39 kalau nggak salah, apa 36 itu. Itu juga bergelut di bidang maggot yang spesifik dia menggunakan pakannya itu dari ampas sawit. Sehingga tidak menggunakan limbah dari yang lain, khusus dari ampas sawit. Jadi emang lebih bagus, tapi kelemahannya untuk ampas sawit itu lebih mahal dibanding limbah resto, limbah yang lainnya itu lebih mahal. Kayak limbah pasar, yang dibanding dengan ampas sawit lebih mahal. Terus untuk yang siapa tadi? Mbak Mirna ya. Untuk Mbak Mirna, untuk awal biasanya memang kita beli telur, Mbak. Beli telur, terus nanti kita tetaskan sendiri. Itu sudah biasanya kami juga kalau di Jogja itu kami juga produksi telur. Tapi telur lalat itu menyesuaikan cuaca ya, iklim. Jadi ketika dia musim hujan, intensitas kawinnya itu kurang sehingga si telurnya itu berkurang. Jadi kami juga beli untuk telur untuk mencukupi produksi kami. Sedangkan telur itu bisa dari peternak ya untuk belinya itu. Nanti mungkin bisa langsung kami sampaikan alamat atau kontaknya untuk beli telur maggot. Nah, dari telur itu nanti sekitar setelah netas dia 14 hari untuk menjadi lalat. Nah, disitulah bentuknya maggot. Kemudian selanjutnya butuh modal. Harga itu per gram itu kalau nggak salah itu kemarin beli kita 3.000 per gram. Ya, 3.000 per gram. Untuk 1 gram itu 3.000 rupiah. Jadi emang butuhnya banyak. Jadi rasionya tuh 1,5 ya.
1,5 jadi 1 kilo menjadi 1 ton, 500 kilo. 3.000 ya, nanti bisa dikalikan aja kebutuhannya kita berapa, nanti kali 3.000, mungkin itu belum ongkir ya. Itu Poliwali Mandar bisa aja sih nanti dikirim. Jadi itu kira-kira butuh investasi berapa kata Bu Muma dari? Bu Mirna. Bu Muma. Oh, Bu Muma beda. Iya. Itu untuk investasi pembuatan memang nggak terlalu, untuk kandang yang agak mahal itu memang untuk kandang. Kandang itu ya sebenarnya sih nggak harus mahal dan nggak harus mewah, karena cukup atap terpal. Kalau kami kemarin itu memang agak mewah lah, karena tiang-tiangnya besi semua, jadi kami benar-benar industrial. Minimal kalau untuk industri itu minimal tuh 500 minimal. Itu belum untuk pengering. Itu hanya produksi fresh. Nanti untuk pengeringnya beda lagi, akan lebih besar lagi. Nah, kemarin kita udah mau import pengering. Jadi kami yang pengering sekarang di pabrik itu bentuknya buatan lokal, kita buat sendiri di sekitar Jogja, sehingga ya produksinya kurang memang, jumlahnya kurang. Tapi kalau kemarin kita udah mulai searching, cari-cari itu ada di Cina. Itu microwave di Cina itu memang harganya ya lumayan lah, fantastis. Dengan 50 kilo per jam itu mesinnya dengan harga sekitar 300 juta. 50 kilo per jam produksi untuk pengeringannya. Ya, kalau dihitung dengan biaya investasi tersebut dan biaya pasar kita dalam bentuk kemasan itu kita bisa mencapai 240% marginnya. Kemasan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sangat ya bisa tercapai, dalam artian ya nggak masalah gitu kan, kalau bentuknya walaupun investasi kita besar tapi hasilnya 240% gitu loh, lebih dari 100% margin. Oke. Oke, tadi udah ada dari 3 penanya. Mungkin saya akan lanjutkan. Ada banyak nih, wah, ini ya sangat antusias para peserta nih. Tadi saya mohon maaf ke Ibu ya, ternyata Ibu Muma ya. Ibu Muma tadi sudah dijawab ya. Betul, kayaknya aja. Laptopnya nggak ya. Apa namanya, Ibu Muma, mohon maaf atas tadi kesalahannya tadi saya panggil Mbak Muma, tapi sudah terjawab ya Bu Muma ya. Terus tadi Mbak Mirna, beliau ini di Majalengka, Kang Suyadi. Mereka di Majalengka. Terus dari Kang Aliansa tadi sudah juga dijawab terkait sawit. Ini mungkin saya pindahkan Kang Suyadinya biar di samping saya, biar agak interaktif. Jadi beliau nggak kewalahan juga baca. Tadi karena satu ruangan kita, jadi agak unmute, jadi agak-agak ini bingung. Memang ini lagi peralihan kepengurusan, jadi ya tapi harus jalan Trader Talk, itu perintah dari Kandas Sekjen, jadi kita jalankan. Nah, lanjut pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya bacakan lagi. Dari Bu Uma sudah. Nah, ini RH, mohon maaf, RH ini namanya nanti ada pertanyaan, usaha mangkot ini memanfaatkan sampah organik, ya kan saya dia kan. Bagaimana dampak terhadap lingkungan sekitar? Apakah menimbulkan polusi udara, terutama bau sampah? Sejauh mana bisa mengganggu lingkungan dari bisnis ini? Karena tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak RH atau Bu RH ini, apakah memungkinkan usaha skala rumah tangga lakukan itu, misalkan memanfaatkan halaman rumah yang sempit,
atau mungkin ada kandang kecil-kecilan di belakang rumah, itu apakah bisa memulai usaha ini gitu? Itu seperti apa? Apa langsung dijawab dulu satu-satu deh? Kami kemarin itu ada kendala di bau emang. Kami udah pernah diprotes sama masyarakat. Itu pun karena kita menggunakan limbah susu. Nah, sehingga saat ini kami menggunakan limbah resto dengan fermentasi. Jadi bau tersebut tidak keluar dari pabrik kami. Nah, intinya sih aman sih. Emang bau limbah organik itu kayak bau nasi basi yang mungkin udah beberapa hari, tapi nggak bau-bau banget lah. Selama ini juga nggak ada yang protes sama sekali gara-gara limbah susu. Limbah susu, kami pernah ngambil limbah susu dan itu bau Susu basi nih ya, susu basi dari sapi, kambing gitu. ya, limbah susu. Limbah susu cair. Susu sayur ya. Jadi itu gimana tadi agar ini masalah baunya tadi? Terutama kalau kami kemarin bentuknya adalah bentuk fermentasi. Ada beberapa perlakuan. Nanti kalau memang ada kendala yang lainnya langsung kontak ke kami aja. Nanti saya lebih detail. Pesan beliau ini di chat pas terakhir-terakhir. Jadi jangan ada yang keluar dulu nih, biar penasaran kan, biar banyak nanya dulu. Baru saya share kontak person beliau. Izinkan ya, Kang Suyadi, nggak apa-apa ya, share kontak person, biar bisa ngobrol, bisa nanya lebih lanjut lagi ya, Mbak Mas atau Mbak RH. Tadi tapi yang untuk membuat rumah tangga itu gimana tuh? Bisa nggak memulai bisnisnya? Rumah tangga itu kalau di rumah aja sih kurang ya, apalagi di perumahan. Atau kecuali kalau ada memang kita punya lahan yang mungkin minimal berapa tuh? Minimal ya 10 kali ya, kami aja cuman pabrik kami kan cuma hanya 10 kali 25. Oke, 10 kali 25 meter ya, 250 meter cukup ya, 200 meter mungkin cukup ya? Cukup. Bisa ya, tapi tidak bisa jangan terlalu dekat sama rumah. Ya. Jadi mungkin tadi kiat-kiatnya karena mungkin bermasalah dari bau apa, jadi kita cari agak-agak di pinggiran kota yang gitu ya, atau yang dekat-dekat ternak-ternak, gimana kan kita sewa lahan atau kerjasama lahan, itu mungkin bisa tuh Bapak Ibu-Ibu, mungkin itu masukan dari Kang Suyadi itu untuk memulai. Tapi nanti bisa nanti apa yang harus dipersiapkan tadi dari modal juga kan nggak besar-besar betul ya kata beliau, itu bisa nanti ngobrol lebih ini lagi lah, lebih intens. Nah, gimana? Kalau ini kan ada dua fokus nih, benar-benar produksi market, yang kedua pengelolaan sampah. Kalau untuk pengelolaan sampah misalkan di perumahan, itu bisa aja dalam skala kecil, nggak perlu fermentasi, langsung kasih pakan di situ juga nggak masalah. Ya, itu yang basah tadi ya. Ya, yang mungkin nggak terlalu. Tadi yang mabot basah yang yang katanya ada persentasenya 25% ya keuntungannya di situ ya. Cuman memang yang dry ini yang tadi ada kemasannya Kang Suya ditunjukin itu 300% ya keuntungan kita ya. Itu dari Iya. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Rini Gustina. 38 di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Mohon penjelasan lebih lanjut untuk tahapan memulai budidaya maggot. Hampir mirip sih tadi ya. Mungkin dari tadi pertanyaan Bu Mema juga kan, yang dari berapa sih modal awalnya. Saya saat ini aktif di budidaya ayam petelur dan budidaya jamur tiram. Gimana tuh? Apakah bisa berbarengan atau ada sangkut pautnya ini Kang Suyadi terkait ini? Nah, kebetulan nih di Jogja juga kami punya ayam KUB. Itu ada sekitar 2.500 ekor dan itu pakannya itu dari maggot. Nah, berarti benar tuh kata beliau menanyakan lebih lanjut untuk tahapannya mulai budidaya maggot ini gimana? Apa sih awalnya harus ngapain dulu, kita punya tanah dulu, kerja sama lahan, punya duit berapa? Tadi kan duit nggak bisa besar banget ya katanya kan. Nah, mungkin itu boleh biar yang lain juga dengar dulu nih. Intinya sih pertama lahan ya, harus kita siapkan itu dalam bentuk benar lahannya. Yang keduanya sosialnya, khawatir masih terganggu, gitu, ada bau segala macam.
macam kan kalau dekat lah sama rumah. Terus yang kedua itu indukan itu. Nah ini jadi ada yang dari hulu ke hilir, ada yang hanya kita pesan telur saja. Nah, jadi ada yang telur kita pesan terus nanti langsung kita tetaskan dan kita besarkan magotnya kita jual. Ada yang begitu. Nah, ada juga yang emang kita dari tetaskan terus kita besarkan magotnya, dari magot itu kita sisihkan untuk indukan. Oke. Nah, misalkan kita panen anggaplah 100 kilo. Anggap terus kita jadikan indukan sekitar 20%, kita sisihkan untuk indukan. Jadi nanti dia jadi lalat, terus nanti dia bertelur lagi. Ya, jadi siklus. Itu bisa indukannya. Ya. Atau tadi mungkin mau buat skala rumah tangga, mungkin yang itu tadi aja beli telur. Ya. Jadi nggak ada pengaruh baunya kan? Nggak ada pengaruh itu. Jadi bisa tuh tadi Mas atau Mbak RH tuh bisa memulainya dengan itu. Jadi semacam, tapi itu masuk reseller nggak ya kalau itu? Kalau beli telur langsung, itu gimana sistemnya? Bayar dulu atau bisa dikirimkan dulu? Apa gimana tuh? Ini kan masalah. Ini kan juga harus sudah langsung mulai ke sana tuh arahnya. Kalau biasanya memang kita langsung bayar ya. Di telur. Pesan bayar baru kirim. Nah, apa COD? Kalau jauh saya kasih kamu nih. Kalau dekat biasanya kita kasih. Nah, dekat itu di mana? Lingkup Jawa, Pulau Jawa. Jawa. Untuk Jogjanya. Jadi kayak misalkan itu kita kasih telur sama pakan. Telur dia tetas terus jadi maggot. Nah itu pakan kita supply. Iya. Jadi kalau di masih sekitaran Jogja, Klaten itu masih bisa kami cover. Telur. Oh, telurnya itu menetas 3 hari. Sampai itu menetas 3 hari ya. Itu udah bisa jadi indukan. Itu bisa jadi induk. Pak, saya lagi Zoom meeting, Pak. Lagi Zoom meeting. Ya. Nah, jadi apalagi ya, tadi ada dari Mas Adi Firmansyah. Ini Mas Adi Firmansyah bertanya, Kang Suyadi, saya Adi dari Bogor, wah dekat kita nih. Saya ada beberapa binaan kelompok masyarakat yang sudah memproduksi maggot. Wah, ceritanya. Oh, berarti beliau ini nih pengusaha, pemain maggot. Bagaimana cara bermitra dalam hal pemasaran dengan perusahaan Kang Suyadi? Oh, ini kerjasama pemasaran berarti. Apa syarat-syaratnya atau berapa minimal produksinya? Gimana tuh? Nanti biasanya sih gini, kemarin juga udah banyak yang bekerja sama kami. Itu nanti emang kontak langsung ke marketing kami. Nah, memang kita tuh produksi ya. Yang kedua penampung. Biasanya kemarin tuh arahnya kita nampung, terus kita keringkan. Nah, jadilah nanti bentuknya kemasan. Jadi kita menampung yang fresh biasanya. Tapi nanti kontak marketing kami aja lah. Nah, boleh tuh Mas Adi. Jadi nanti kalau misalkan Mas Adi ada yang fresh tadi ya, nanti dibeli sama Kang Suyadi langsung, nanti diproses sehingga di kemasan, apa bisa langsung menjualkan kembali ya. Teman-teman di sana boleh juga. Nah, mungkin nanti dari sisi itu, misal berapa minimal produksinya itu, berapapun diambil yang fresh tadi. Biasanya ada syarat-syarat tertentu, cuman marketing yang tahu. Oke, nanti dilanjut sama marketing Mas Adi ya. Biar kita lanjut dulu nih ke yang lain nih. Oke, ada tadi Mbak Mirna. Oh ya, di majalah Inka sudah saya bacakan. Terus dari Mbak siapa nih? Sorry. Ada ke bawah. Mas, iya banyak memang, ini luar biasa ini. Udah 8 new message belum saya baca. Dari Mas Dani Fatlur, izin bertanya, jika pakan maggot dari Bukit Sawit yang kita dapat itu beli, apakah masih dapat kosnya Pak? Oh Kak, terima kasih. Yang ampas sawit aja? Iya, ampas sawit. Bungkil sawit itu kalau di Indonesia price-nya kecil ya. Marginnya kecil karena ongkosnya juga 25% tadi ya.
dia bentuknya harusnya dalam bentuk dry. Dia masuk. Nah, itu mungkin bisa kerjasamanya gini nih, Mas Dani. Mas Dani yang tadi itu yang teman-teman yang punya bukil sawit atau amplis sawit, Ya. kirim ke Mas Uyadi di Jogja, ya. Betul. Nanti kita proses, kita keringkan, kita buat masukkan dalam kemasan, baru kita bisa bicara mungkin tadi kan ada margin 300% tuh kan. Luar biasa ini saya tertarik betul dengan 300% begini. Oke, ada yang raise hand, tapi sebentar Mas Budi harap ya, banyak yang ini juga nih yang belum saya bacakan tadi. Mbak Mirna hasil kotoran unggas ayam kampung bagus Kak. Saya kebetulan ada kandang ayam boiler. Itu bisa nggak? Kebetulan mitra kami di Jogja itu seperti itu. Di atasnya itu kandang ayam broiler. Nah, itu di bawahnya dibikin biopon. Dan itu sangat ya ayam bisa menghasilkan, terus yang magotnya juga bisa. Oke. Siapa tadi Bu Muma? Tadi Bu Muma nanya lagi perbandingan konsumsi sampah organik dan larva yang tumbuh di beberapa itu berapa Kang katanya. Misalkan dibutuhkan 6 ton sampah organik untuk menumbuhkan 10 ton larva usia 7 sampai 14 hari sampai siap panen. Itu gimana tuh bandingannya? Perbandingannya itu untuk sampah rumah makan itu 1:4. Sedangkan untuk sampah pasar itu 1:7. Jadi kalau 6 ton tadi menumbuhkan 10 ton itu berarti 1:4 tadi itu ya maksudnya. Jadi 1 ton magot itu ya, jadi 4 ton pakan sampah organik ya itu menghasilkan 1 ton magot untuk rumah makan. 4:1. 1:4 ya. 4:1. Jadi kalau tadi ada 6 ton sampah organik berarti dia minimal 1,5 kali ya, 1,5 hasil magotnya ya. Cuman ini sampah organiknya dari dari mana? Dari pasar atau dari rumah makan? Karena beda. Lebih besar dari pasar ya? Lebih besar dari rumah makan. Oh iya. Nutrisinya lebih besar. Nutrisinya lebih besar. Banyak nutrisi. Ya tadi 4:1 sama 7:1 ya. Oke. Nur Azazi manggot itu khasiatnya apa ya bisa menangkal Omikron Kak? Ini bercanda. Kita lanjut. Muhammad Dirham, Pak Mas Muhammad Dirham dari Tasik. Ya saya pemula Kang, baru 1 tahun kurang lebih untuk tempat kita sudah siap. Cuma kelemahannya pasar kita belum punya. Nah, jadi produksinya pun masih sangat kurang. Kalau bisa minta kontak. Oke, nanti saya kirimkan kontaknya. Kalau Krio bisa kirim bisa ya, asal bayar kan langsung bayar kalau kalau jauh-jauh katanya langsung bayar dari ini. Untuk maggot fresh itu ketahanannya cuma 8 jam. Ya, jadi harus belinya yang itu tadi, yang kering itu ya. Kalau mau kerjasamanya. Mas Harmasto, saya pernah bikin fermentasi bedak buat mancing BSF. Bisa, tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Saya kasih sampah sayuran, malah banyak yang mati. Bagaimana treatmentnya? Biar bisa berkembang biak banyak Pak, skala rumah tangga. Itu gimana tuh? Mas Harmasto. Jika tadi itu dia pernah coba, beliau ini pernah coba fermentasi dedak buat mancing BSF itu, tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Saya kasih sampah sayuran malah mati, banyak yang mati. Nah, treatmentnya itu sampah itu harus difermentasi dulu. Jadi biasanya itu kami kemarin kan dapat dari sampah dari pasar tuh. Nah itu kita giling. Ada mesin gilingnya atau bisa giling manual? Giling manual bisa aja, cuma lebih capek kan. Saya pakai mesin karena volumenya banyak. Ini modalnya besar kan, mesin giling kan, mesin pengering luar biasa. Ini Kang Suyadi nggak sempat itu, kemarin saya sempat lihat tuh gambar-gambar mesin-mesinnya luar biasa dari Cina langsung ya Kang didatangkan. Makanya ini bisa kerjasama banyak nih. Berapa awal modal usaha nanti kita bicara lagi lanjut. Saya produksi maggot BSF Perumahan Organik. Mungkin ini saya skip dulu langsung dari Mas Rasid ya. Nanti kita tadi ada yang raise hand, kita lihat yang raise hand. Tadi raise hand. Oh, udah nggak raise hand lagi ya? Tadi raise hand. Apa salah ya? Apa kepencet kayaknya?
Kita lanjut pertanyaan aja berarti ya. Ya, agak ini. Ya, emosi ya. Kalau boleh tahu ada berapa modal tadi udah seperti sampaikan. Cuma nanti untuk lebih jelasnya kita bicara ini ya, baik kontak aja sama Kang Suyadi. Saya produksi maggot untuk dipasarkan. Saya produksi dari Kang Rashid. Dari Mas Rashid, saya produksi maggot di perumahan dari sampah organik. Apakah perusahaan Bapak bisa menampung maggot untuk dipasarkan? Ya, tadi bisa ya? Bisa. Tadi udah bisa, tadi ada pertanyaan juga kan dikirimkan, nanti kita kasih kontak person. Dari apa namanya kontak personnya ada ini ya, marketing ya. Marketing kami. Nanti untuk harga, untuk ngirimnya gimana, kemana alamatnya mungkin bisa. Oke. Ini Mas Rashid udah terjawab, Pak Mirna udah Mbak Mirna udah ternuhun. Mas Apriki mantap infonya. Kang kalau maggot ini dari Mas Muhammad Dirhan yang tadi ya, lanjutan pertanyaan. Kang kalau maggot yang pakannya sampah organik dan maggot yang pakannya kohe, tingkat proteinnya berbeda ya. Tadi udah dijelaskan ya kan? Ya, beda. Kohe itu masuk ke bahan makanan ya tadi? Kotoran hewan. Kotoran hewan ya. Hewan itu maksudnya lebih masuk yang tadi perbandingan yang 1:4, 4:1 tadi ya? Oh lebih ke, berarti mirip-mirip sama sampah organik berarti kan? Sampah organik ini kan konteksnya sampah pasar tadi kan? Ya. Kalau sampah rumah tangga kan bukan sebutannya organik bukan ya? Apa itu sampah rumah tangga sebutannya? Ya kayak makanan sisa ya, kan sebenarnya kan. Kalau sampah pasar itu kan kebanyakan bekas-bekas sayur busuk, buah-buah busuk itu yang dibuang di pasar. Kalau di rumah makan itu ada nasinya, ada dagingnya, ada ikannya, jadi lebih lengkap lah. Iya betul. Kotoran hewan itu. Nah ini tadi jawaban yang kohe ya, gimana tuh? Oh iya. Kalau untuk di baru ingat ya. Jadi kalau untuk yang di kandang ayam tadi, di atasnya kayak ayam broiler, terus di bawahnya kita bikinin biopon, itu fungsinya salah satunya itu mengurangi bau pakan ternak. Jadi kan si kotoran hewan kotoran ayam tadi kan ke bawah tuh, nanti dimakan sama si maggot, itu akan lebih berkurang baunya, bau kotoran hewannya. Tapi itu tidak perlu difermentasi berarti kan kotoran hewan itu kelebihannya. Jadi itu kelebihannya. Jadi mudah dalam konteks ini ya dari sisi lahan ya pengelolaan lahannya. Cuman tadi sisi proteinnya kurang. Ya. Tapi kalau bahan makanan perlu difermentasi dulu, ya kan gitu kan. Sisa-sisa makanan. Ini ada mau dibaca dulu. Katakan Aditya Muhammad Pradana inspiratif kalau usaha ini ya. Lanjut Kang. Langsung kontak nanti Kang Suyadi ya. Apa ada mau jawab pertanyaan dulu? Enggak, tadi ada tambahan yang masalah kotoran hewan. Oh yang kohe tadi. Itu memang kurang baik untuk dijual belikan. Oh jadi ini untuk dipakai sendiri ya jadinya ya. Maksudnya untuk pakan lele, emang kandungannya itu ada bakteri E. coli-nya. Oh ke Escherichia coli. Cuman nggak terlalu besar. Itu aja kekurangannya ya. Oke, ini ada dari Kang Lalu, Firman Budiman. Pertanyaan lagi, bagaimana memperoleh sampah organik dalam jumlah yang besar? Misal sampah dari pasar atau ada kerjasama khusus dan Pemda, misalnya ada perjanjian pembelian sampah per ton dan harga tertentu. Ini mungkin saya bantu jawab sedikit ya. Saya ini kan main bisnis saya ini sedikit terkait parkir pasar sama ini kebersihan pasar, pengelolaan pasar semuanya. Sebenarnya ini membantu, ini peluang bisnis juga nih Kang Suyadi, kita sekaligus discuss. Jadi sampah atau perusahaan pasar atau Pemda kalau belum punya perusahaan pasar, mereka justru kewalahan dalam konteks membuang sampah sampah yang dari itu sampah pasar. Jadi itu sampah organik tadi, mereka harus bayar sendiri armadanya, sewa armada, mereka harus membayar lagi petugas kebersihan. Nah, mungkin kalau teman-teman semua yang di sini yang di daerah masing-masing nih para peserta ini bisa melihat peluangnya di situ. Jadi bisa langsung temui perusahaan daerah atau PD pasar atau pemerintah daerahnya. Misalkan biasanya kalau belum ada perusahaan daerahnya dia di bawah Kemendak, Kadis kebersihan,
itu nanti bisa kita menawarkan opsi, bisa kita yang nerima buangannya, karena buangan itu juga harus bayar juga tuh di tempat ini TPPS itu. Jadi apakah kita nanti dari sewanya itu kan mereka ada anggaran sewa, tapi tempat buangnya ke kita, atau kita mau bisnis baru lagi, kita punya dump truck apa gimana untuk khusus ngambil, itu bisa juga gitu. Itu nanti kita sendiri yang kelola dan operasikan untuk masalah itu bisa ke sana. Itu jadi kalau menurut Kang Suyadi kemarin gimana tuh ininya? Kebetulannya bulan September itu kami ke Bekasi, pasar di kota Bekasi. Nah itu sudah berjalan. Jadi bentuknya pasar itu dikelola oleh pengelola pasar tersebut. Sampah organik itu langsung dipisah. Sampah organik langsung dipisah dan sampah organik tersebut langsung jadi pakan maggot di pasar tersebut. Nah, misalkan untuk kerjasama sama dinas kebersihan untuk sampah segala macam, itu contohnya ada di Kupang. Itu udah ada. Jadi memang betul kan? Kebersihan itu kabitnya itu terutama untuk pasar itu udah benar-benar kerjasama dengan petani maggot. Jadi dia ngambil sampah itu yang langsung dari pasar sekian ton. Itu dari ininya armada si petani atau armada mekanik yang sudah dianggarkan sama teman-teman kebersihan ini? Biasanya itu ada dua. Ada yang bisa ngambil langsung untuk petani yang punya modal. Nah, kalau yang belum itu biasa diantar. Itu nanti ada biaya tambahan berarti kan? Benar. Semacam itu ya. Itu gitu tuh Kang masa lalu Firman Budiman. Ini tadi Bu Muma nanya lagi. Kang, ini kan pelihara lalat ya, apakah ada penyakit atau dampak negatifnya yang lain yang bisa ditularkan ke BSF ini? Selama ini pengalaman belum ya? Belum ada. Jadi si lalat ini ibaratnya gini, kan beda tuh antara lalat yang kita budidaya itu yang bentuknya hitam. Oh, beda, bukan lalat hijau. Bukan lalat hijau yang Lalatnya hitam. Ya, jadi dampak negatif itu belum pernah ada. Apa mungkin dampak negatifnya jadi ada tai lalat gitu? Mungkin. Ini kata Kang Lalu, atur nuhun informasi sami-sami Kang Lalu. Dari Mbak Bunga Mayang, selamat sore, izin bertanya, apa perbedaan budidaya BSF untuk produksi cair dengan untuk pakan? Kebetulan kami saat ini sedang budidaya BSF untuk cair maggot, menggunakan sampah-sampah dari pasar. Kebetulan kalau untuk produksi kami selama berjalan itu belum pernah untuk produk cair ya? Iya, pupuk cair. Tapi kalau untuk pupuk dalam bentuk padat, ya itu kan kasgot bentuknya, namanya kasgot bekas maggot. Itu kita sudah kita packing. Ya, itu ya. Beda lagi. Kalau itu kan magotnya. Kalau ini bekas magotnya jadi kayak kotorannya maggot. Itu bisa dijual juga. Itu jadi pupuk organik. Oh, tapi padat. Untuk padat. Nah, kalau produk cairnya belum pernah ya. Jadi belum pernah nih, Mbak Mayang, Mbak Bunga Mayang. Budidaya untuk cair maggot itu mungkin bisa sharing-sharing mana nih, ya kan? Nanti mungkin ide baru. Banyak nih yang cairnya. Berarti banyak juga hasil yang cair. Yang cair selama ini sih karena kotoran maggot itu bentuk padat, jadi baru itu yang kami manfaatkan. Cairnya belum ada. Belum. Oh, berarti belum ini nih. Kang Lalu bertanya lagi nih, bagaimana peluang ekspor? Wah, ini gimana nih peluang ekspor? Peluang ekspor itu sangat menjanjikan sebenarnya. Karena kemarin sebenarnya kalau untuk area Singapura, negara Singapura itu sendiri dia udah minta untuk minyak. Oh, yang minyak tadi. Nah, jadi si maggotnya itu dikeringkan, terus nanti untuk kosmetik. Ya, untuk kosmetik gitu. Terus Vietnam juga minta. Itu semuanya peluangnya untuk yang sisi minyaknya ya? Ya. Oke. Presentasinya masih kecil ya, 1 kilo maggot mungkin dia jadi berapa mili minyak ya. Dari harga gimana? Harga itu lebih mahal lah itu. Lebih mahal ya. 1 mili itu sekitar 1 juta. Wah, itu lumayan juga walaupun dari 1 kilo kan? 1 kilo kan? 1 ton atau 1 kilo kan? Nah, kami belum pernah coba tuh. Oh, belum. Untuk minyak karena membutuhkan maggot yang banyak. Ada mesin produksinya juga? Iya, beda lagi
segitu sih Mas. Kita harus Tadi invest itu, lagi. tadi itu saya sempat bahas ini ya, yang mesin produksi untuk pengering tadi ya. Ngering, ya. Itu berapa sih kemarin pas kita diskusi itu, biar teman-teman dan teman-teman impor ya dari Cina ya. Impor dari Cina. Itu kami mencoba untuk yang ton 5 kilo per jam. Jadinya kita masukin 10 kilo. Itu sekitar 50 jutaan. 1 jam bisa mengeringkan 10 10 kilo. Ya. Itu berapa? 50 jutaan. 50 jutaan. Itu Itu udah udah termasuk bea cukai dan sebagainya. Wah. Kalau di sana harganya 15 juta. Oh, kalau di situnya. Ya. Ya, berarti Untuk lumayan yang juga. gedenya itu sekitar dari kontainer lah itu. Itu untuk berapa tuh? Itu untuk yang 50 kilo. 50 kilo per 1 jam. Ya. Itu berapa? 150 juta? 300 juta. Oke, jauh juga ya. 50 kilo ke 10 ya, 5 kali lipatnya ya. Kalau satu hari kan 8 jam, 8 kali 50, 8 kali. Ya, udah, 400 kan? jadi seharian tuh 400 udah kilo. bisa 400 kilo kan. Itu 8 jam. Ini untuk produksi skala besarnya nih Kang Suyadi nih. Terus tadi tanya lalu udah ya ekspor tadi ada peluang-peluang ekspor sudah. Mas Rasid Ridho juga nanya lagi apa sempat disinggung mengenai maggot basement kosmetik tadi sudah sempat kita singgung juga. Jadi itu masuknya ke peluang ekspor tuh justru karena mereka orang luar itu tadi Vietnam ya Kemarin kita udah diskusi lah sama diskusi mereka bahkan udah minta ya. Itu tapi mesinnya kan 1 mililiternya itu berapa tadi 1 jutaan ya, ya. 1 mililiter bayangkan 1 mililiter minyaknya itu harganya 1 jutaan. Nah, tadi udah yang Bu Muma juga tanya lagi warga desa Warung makan sekitar ikan berarti BSF nggak ganggu ya enggak ganggu kan aman. Mbak Mayang, terima kasih izin menyampaikan lagi apakah pakan yang diproduksi dari maggot dihasilkan dari kotoran maggot tersebut. Nanti kalau bagus nanti benar penjelasannya. Maksudnya, jadi pakannya dari maggot itu sendiri, apakah dihasilkan dari kotoran itu gitu loh? Pakan yang diproduksi itu dihasilkan dari mana sih? Gitu katanya. Apakah dari kotoran maggot itu sendiri? Oh, jadi gimana gini? Pakan maggot itu kita ambil dari sampah rumah makan, sampah pasar, itu produksi pakan untuk maggot. Pakan untuk maggotnya. Ya. Terus dan untuk kotoran maggot itu sendiri itu menjadi produk tersendiri. Itu pupuk organik bentuknya. Yang pupuk organik tadi yang tadi ada sempat ada yang ngajakin cair ya katanya bilang coba untuk kelola cair tapi kita belum ya. Kita lebih ke pakan ini ya kayak pupuk gitu ya. Oke, Mas boleh diperlihatkan area usaha maggot yang juga jenis pengolahan maggotnya. Itu dia tadi foto-fotonya ya. Apa coba share kirim nanti saya buka dari WA mungkin bisa. Gambarnya doang, biar ya biopon yang tadi mesin ininya gitu kan. Sambil ini pakan telur maggot yang bagus dan pasti memastikan hidup semua bagaimana yang tadi ya. Jadi kalau tadi pakan telur maggot yang bagus dan pasti memastikan hidup tadi itu kan. Fermentasi itu kan. Nah, ini kejadian di kami bulan Oktober November. Jadi udah mulai hujan. Kami kira itu kami beli telur itu dampak dari cuaca. Ternyata bukan. Ternyata setelah dilihat itu dampak dari kualitas telur. Nah, kami juga mungkin kualitas telur itu dilihat dari warna ya sekarang. Kami udah pengalaman nih. Jadi telur yang bagus sama yang beda yang enggak tuh kelihatan. Jadi yang bagus itu telur yang misalkan hari ini dia bertelur, hari ini kita ambil, kita tetaskan. Jadi jangan telur yang sudah lama. Yang sudah lama itu malah kualitasnya jelek. Ya kalau memang telur ada ya pasti kita tetaskan. Tapi itu kualitas buruk mungkin dipisahkan. Ya, misalkan kita yang beli itu kalau bisa telurnya baru. Nah, tahunya dari mana? Ketika kita mesen nih, misalnya ke Kang Suyadi saya mesen, dikirimkan. Nah, itu ketahuan Kang Suyadi kirimkan telur yang baru sama telur yang lama itu dari mana? Nah, dikirimnya itu kira-kira jaraknya berapa di dulu? 3 hari menetas itu kan ya. Jadi
Jadi kalau Maksimal waktunya 3 hari ngetas ya. takutnya pas dikirim ngetes di jalan juga kan. Nah, iya Mbak Bunga, nah, silahkan. Tapi tadi belum dapat nomor Kang Suyadi ya. Cuma Kang Suyadi sambil dibacakan biar teman-teman kalau ada yang buru-buru. Kiranya nanti ini ada Maksudnya membacakan nomor telepon Kang Suyadi berapa? 0812 12 418 122. Ini saya kirim. Suyadai jadinya. Suyadi maksud saya ya. Suyadi. Nah, tadi ada yang bertanya lagi. Oh ini Mas Hasrul Husnul. Izin mau lihat ada rekamannya enggak ya? Oh rekaman tadi ada direkam sama host kita. Nanti mungkin biasanya tuh nanti akan diupload di YouTube-nya HIPB, DPP HIPB. Nanti teman-teman ini aja lihat di YouTube HIPB. Biasanya kalau nggak malam kita langsung upload, biasanya H+1 besok itu udah kita upload di YouTube HIPB. Terus nanti kalau sampai Pulau Mandar telurnya banyak yang rusak. Iya kayaknya Bu. betul. Karena kalau 3 hari sana tuh bisa 5 hari kita kirim ya. Bisa rusak. Ya mungkin jangan beli telur berarti Bu. Ibu beli alatnya. Beli pupa ya. Pupa itu gimana coba jelaskan. Kepompongnya. Nah itu gimana? Kepompongnya dikemas, dikirimkan. Itu aman, nggak bisa mati nggak apa enggak ya? Itu bisa berapa hari? 7 hari kuatnya. Itu Bu Muma berarti bisa beli pupanya yang kepompongnya. Nanti di styrofoam kita kirimkan itu maksimal 7 hari dia dalam perjalanan nggak ada masalah tuh ya, masih tetap hidup tuh nanti katanya. Nah konsultasi nanti Kang Suyadi misalkan nanti bisa di share juga sama Kang Suyadi untuk nomor telepon marketing dan timnya, teknis-teknisnya gampang lah. Oke untuk Markotop siap, alhamdulillah amin, makasih Kang Hasrul Husnul Malik itu tadi udah saya share. Itu foto-foto tadi udah belum ya? Coba kirim ke saya, mungkin saya bisa share screen untuk fotonya biar lihat semuanya ini ya, nggak penasaran juga ya. Ini yang mesin kemarin ada nggak ya, mesin kemarin tuh? Di capture aja kan. Biar kelihatan tuh yang 50 jutanya tuh. Oh yang 300 ya kalau Kang Suyadi beli ya. Ini bentar kita. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah sih. Oh ya, Mbak Mirna katanya saya bisa kontaknya salam dari Majalengka. Sok, mantap, top. Nanti dibalas sama Kang Suyadi pasti itu. Cepat dia gercep kok. Pengusaha kan begitu kan, harus gercep. Ini share yang ini nih, foto-fotonya sedikit. Udah kelihatan ya? Ini apa Kang Suyadi nih? Mitra ya? Biopol Mitra. Jadi Mitra kemarin dia menyediakan lahan, terus ada sedikit dari kami bantuan untuk bikin biopolnya. Terus pakan telur itu kita sediakan. Supply. Ini berarti dia nggak beli cash ya, jadi udah kerjasama ini ya. Dia udah kerjasama. Nah, kalau memang sudah berjalan, itu berjalan berapa kali? Berapa lama sih? Bisa langsung dipercaya, nggak perlu modal lagi, misalkan kayak gitu. Yang penting ada lahan, itu gimana? Itu udah 12. Ya, ini untuk sekitar dulu ya, kerja ya. Untuk mitra baru Itu, ini ada gambar selanjutnya. Ini yang tadi juga ya. ya, sama itu di bawah kandang ayam. Oh, ini yang di bawah kandang ayam tuh yang tadi dari Mbak Mirna ya.
Gitu ya, sama ya. Pabrik. Boiler. Ini ya semacam ininya ya, kemasan. Apa sih flyer ya, flyer nih. Flyer membuat kering, bla 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 bla, harga terjangkau. Lanjut. Ini yang tadi ya masih ya, yang di atasnya. Ini yang kerjasama juga nih ya Kang ya? Iya. Kita. Ini maksudnya Ini yang punya kita nih. Punya kita. Punya kita. Udah terasa saya di dalam aja ini. Ini yang punya Kang Suyadi ya, tema tadi nih namanya ya. Brand jualnya ya berarti ya. MD, merek dagang. Ini apa nih? itu sama Ini ya. alatnya di situ. Nanti yang dia bertelur di sini Nah, nanti. dari sini ambil kita tepaskan. Itu beda tempat. Nanti beda tempat tuh, setelah kita kering kita ambil, kita pindahkan tempat untuk penetasan lah begitu ya. Ini indukan tadi ya berarti ya, namanya indukan tadi dibahas. Ini apa nih? Ini penetasan. Oke. Kayaknya saya udah mulai memahami nih usaha ini. Super ya. Ini apa nih? Oh ini hasilnya magotnya yang nanti ini udah kering ya? Belum. Oh ini maggot basah, maggot fresh. Nanti ini yang dikeringkan di mesin tadi. Mesin tadi belum ada tuh ya fotonya. Aja selewat ya kan? Oh udah habis. Oh ya. Ini itu bisa berpengaruh ke mereka juga. Oh mereka. Justru itu kita ngapain ikut gitu. Kan saya bingung aja ini apa sih? Nggak ada informasi. ini yang ini ya udah keringnya ya. Kalau kita Ini bubuk. Oh ini yang tadi yang hasil itu ya. Hasil dari ini ya magotnya. Jadi magot itu Itu nggak penting. Nggak ada faedah. dan untuk mereka itu jadi 1 poin atau 20%-nya dari situ. Oh ya? Ini tadi ini ya yang hasil yang fresh tadi. magot. Coba nggak? Saya dari lalu kita lihat saya Tadi di yang komponen tadi ini yang kepompong. Hah? Kering. Oh ini kering. Yang tadi dimaksud kepompong gimana tuh ya? Iya. Yang ini ya. Sambil kita tunggu gambar, kita stop screen, ini ada pertanyaan mungkin kayaknya nih. panjang itu nanti. Oke, saya bisa kontak Direnggo menunggu minat. Oke, mau nanyakan produksi minyak maggot ini udah tadi ya. Ini nggak ada. Lokasi di mana? Oh, lokasi ya tadi di Yogyakarta ya. Ya. Pabriknya Kang Suyadi ini di Yogyakarta. Kalau berkunjung ini gimana nih? Boleh aja, boleh. Nanti bisa kontak Kang Pula. Suyadi langsung buat janji. Ini Kang Suyadi masih di sini nanti tadi ada. ada Zoom meeting dari apa sih IPB mengenai maggot. Terus untuk produksinya bisa Oh, dari ini kerja di sana? dari kotoran air. Teman-teman IPB. Itu. Mohon maaf tadi ada Iya, suara jadi di bocor bawah kali ya. kandangnya itu dia kasih gambar. Lo ini nggak ya? Koordinasi nggak ya? Kalau mute dulu kali ya. Aduh ya. Saya juga nggak ada yang di ini juga. Lagi pada situ. Iya. Oke, sudah. Udah ya, gambarnya nanti biar teman-teman bisa ada ini, ada gambaran lagi. Oh ini tadi ya, yang kayak bentuk itunya udah ada mesinnya. Mesinnya bukan yang bentuk apa tadi? Pupa ya. Oh ini pupanya nih ya, yang jual nanti saya kirim. Udah dirawat nanti ya? Yang tadi kan kalau kirim lalat kan nggak ini kan, nanti di 3 hari. Telur, kirim telur nanti. Nah,
Nah ini yang besar. Nah ini mungkin. Nah ini mesin pengeringnya nih. Yang katanya tadi 300 juta tuh ya, yang apa? Dengan teknik info. Ya, 50 kilo per jam. 50 kilo per jam. Ini ya, yang tadi kepompong. Ya, Mungkin kan untuk saja. di mana. Nah, ini buat Bu Mema. Ini nanti yang kita kirim styrofoam. Nah, kita sampaikan ke sana. Ini kuat 7 hari tadi ya. 7 hari dia nggak akan mati. Dan styrofoamnya nggak butuh dikasih udara ya. Pokoknya dia kuat aja ya. 7 hari itu dia bisa nanti tinggal taruh di tempat apa Pak sudah sampai di sana? Di kandang gitu ya nanti. Di biopon tadi yang ada atasnya kan hidup lalat. Kandang lalat tadi. Gambar tadi kandang lalat tuh. Ya. Oh ya, kalau dari kepompong katanya diusahakan gelap. Nah, ini kayak gini nih, ditaruh di sini ya, nanti ya ininya. Oke, ini apanya tadi nih? Ini tadi. Oh, ini yang 50 juta. Iyalah, 50 juta. Tadi 300 juta. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mulainya kalau misalkan ya dari yang kecil kalau pengen punya sendiri kan, bisa seperti itu. Ada lagi. Ya, nanti Kang Hasrul kan tadi saya sudah kirimkan nomornya Kang Suyadi. Nanti bisa Pak Kang Suyadi, nanti perjanjian ngobrol gimana, nanti mungkin bisa bisa diberikan kontak yang di Jogjanya untuk berkunjung atau buat janji ya. Gitu mungkin. Kali sudah ini, tadi kalau ada yang mau langsung sedikit berdiskusi boleh, raise hand atau semacam apa. Mungkin di terakhir-terakhir nih, sebentar lagi kita mau close, 15 menitan. Kalau emang nggak ada ya kita close sekarang juga, nggak masalah. Ada arahan sedikit, Kanda Sekjen, Pak Kakanda Sukma. Oh, nomornya putus. Oke, saya tulis lagi ya. Kang Suyadi, nomor teleponnya 0812 418 122. Nah, itu nomornya beliau. Mungkin dari saya sekian. Terus Pak Sekjen mungkin juga sudah cukup. Dari Kang Seri ada closing statement apa? Ya sih, kami ngerjain mabot ini trialnya aja itu sekitar Trial and error ya? Ya, trial and error itu hampir 6 bulan. 6 bulan. Oke. 6 bulan trial and error, terus produksi juga udah mulai ada, terus jangan sampai nyerah aja. Jangan sampai nyerah. Nah, kalau emang kita ada kendala, ya kita nanya ke yang lebih pengalaman. Ya, kan Suyadi lagi. Pasti kan begitu ya. Oke, jadi di situ untuk tetap semangat untuk mulai usaha, apalagi yang sudah tadi berusaha Magot juga, semoga diberi kemudahan, kelancaran, sukses usahanya. Terima kasih banyak juga buat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Friday Talk ke volume ke-61. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Peluang bisnis Magot sangat terbuka lebar. Kang Suyadi kebetulan menguasai dari hulu sampai hilir. Teman-teman peserta juga tinggal melihat di mana peluang-peluang bisnis sudah disampaikan tadi. Bahkan ada peluang bisnis ekspor terkait minyak. Nah, kalau ada tips atau teman yang punya, Kang Doni. Ya. Ya, Kang Doni. Saya di Pekanbaru nih. Ya, saya di Pekanbaru kan. Ya. Saya di Pekanbaru. Sini di Pekanbaru ada namanya perusahaan dari Belanda buat bisnis Magot itu skala besar, namanya Biocycle. Kira-kira nanti kalau kita buat di Pekanbaru, apakah susah bersaing nggak kira-kira gitu? Ada nggak pangsa ekspornya bisa mengalahkan Biocycle yang ada di Pekanbaru? Kalau Biocycle itu terus biasanya di London biasanya
Ya. Itu baru nggak ada. Oh ya, bukan baru nggak ada. Sehingga gini, rata-rata biocycle itu pasarnya tuh buat ekspor, Pak. Iya, Ekspor ke Belanda. Jadi iya. pasar kita itu dia nggak main di pasar kita. Oh, nggak main di Pekanbaru ya? Ya enggak, dia bukan pasar lokal. Oh ya, kalau Bapak ekspor nggak Kalau magotnya? kami sementara belum, kami baru memenuhi pasar Jogja. Oh, pasar Jogja. Klaten, dan sekitarnya. Oh gitu. Ada kekurangan ini kota nggak? Kota untuk ekspor sana? Ke Jogja. Ada pangsa pasar. Misalnya kita mau buat di sini. Ya. Kita bisa nggak meyakinkan peternak-peternak ayam di sini untuk menggunakan ini gitu. Jadi kalau untuk ayam broiler itu kurang masuk di harga, Pak. Tapi yang bisa kita yakinkan itu peternak ikan. Ikan. Oh ya. Peternak ikan itu harga untuk pakan ikan selama ini itu dengan biaya pakan kita pakan dengan magot alternatif ini itu lebih murah, 40-60%. Oh gitu. Maksud saya kalau ada pangsa pasarnya di Riau, kita buka cabang di sini gitu. Bisa. Jadi soalnya saya mungkin cuman kita harus memetakan dulu peternak ikannya dulu. Oh iya. Banyak di sini peternak ikan. Mungkin Mas Doni Permadi bisa mulai itu memetakan tadi peternak ikan. Oh iya. Sosialisasi sambil coba gitu kita buka lahannya ada. Oh iya. Lahannya lahan kerjasama tadi tuh yang saran saya kan bagaimana kita kerjasamakan lahan yang minimal butuh 200 meter persegi aja udah cukup. Gitu. Oh ya bisa. Ada lahan kami kosong ini kan. Ya, lebih mantap lagi apalagi. Ya cuma masakannya ini susah nih. Saya pernah buat juga. Ini udah jadi kepompong. Nggak jadi ulatnya lagi. Maksudnya udah jadi kepompong, udah dilalat, tidak bertelur gitu, susah kali. Perlakuan khususnya, jadi emang si lalat ini kan memang butuh kenyamanan ya dalam hidup, sama aja kayak manusia lah. Iya. Telurnya supaya mentas gimana ya? Jadi di kandangnya tuh emang butuh suhu yang pas, terus kelembapannya pas. Oh gitu. Telurnya ya? Ya, untuk biar bertelur ya Pak ya. Lalatnya bertelur. Iya, enggak mestinya telurnya supaya menetas gitu. Oh, telur supaya menetas. Sama Pak. Susah. Bisa tempat gelap ya. Oh, tempat gelap ya. Tadi yang gelap. Iya. Yang tadi yang saya kasih masukan ke Bu Muma tadi itu. Iya. Jadi, iya. Maksudnya kira-kira kalau di tempat gelap itu maksudnya dikasih air atau enggak atau ditutup rapat-rapat supaya semutnya masuk gitu. Itu tidak pernah. Ya? Biar semutnya nggak masuk. Udara di bagian atas. Oh, ada udara. Ya, tapi jangan ada cahaya. Oh, gitu ya. Besok-besok bisa nanti kirimkan telurnya ya kan? Ya. bisa nomor teleponnya gitu. Jadi udah dicatat kan nomor-teleponnya? Udah jalan kan nih daerah Dumai, tapi untuk peternak ayam negeri nggak jalan. Kenapa gitu ya? Broiler kan tadi nggak masuk memang. Oh ya. Tadi nomor telepon Bang Suyadi udah dicatat kan, nanti lanjut diskusi sama beliau by phone biar teknisnya nyambung kan. Oh belum dicatat. Tadi udah chatnya udah lihat, ada tuh saya kirimkan di chat. Lupa saya catat nih. Oh ya, ini saya kirim lagi nih. Oke, nanti saya download ininya apa materinya. Ya. Ya. Udah omsetnya udah berapa? Omsetnya udah berapa nih? Kalau omset ya sih kami produksi sekarang 15 ton sebulan. Bulan Desember. Iya. 15 ton. Dan untuk bulan Januari kami targetkan itu sekitar 35 ton. Wis, gila. Banyak tuh yang order ya? Itu karena ordernya segitu, Pak.
Oh gitu ya. Pasar dulu Iya, Pak ceritanya. jadi pasar dulu yang kami tarik. Oh ya. Tadi coba nomor HP-nya lagi. Mohon maaf tadi belum saya catat. Itu yang saya kirim Pak di chat, di kolom Oh chat. iya. Kita lihat di kolom Terus chat. kandangnya di mana? Di Jogja. Di Jogja ya. Oh gitu ya. Itu nyewa atau punya sendiri? Ini sendiri. Punya sendiri. Oh, Punya punya sendiri. Oh mantap dong. Jadi udah gede ya. Ntar lagi dibeli lah. udah apa? Udah tiap tahun dapat untung nggak ya? Kebetulan ini kan kami mulai memang membentuk perusahaan dalam bentuk lembaga itu bulan Maret 2019. Karena ada Ya. PSBB itu kita mulai trial and error itu November 2020. Oh gitu. 2020 sehingga ketemu formula itu sekitar bulan Mei. Ini gitu Juli ya. itu baru formulanya pas. Ya. Harga per kilonya berapa? Untuk telur per gramnya. Telur per gram itu kalau di Jogja itu sekitar 3.000 per gram. Oh, gitu ya, murah ya. Kalau magotnya berapa? Per kilo itu sekitar 8.000-an lah. Oh, gitu ya, murah ya. Kayak makan ayam sekilo berapa ya? 8.000. 8.000 juga. Kalau pakan ayam 10.000-an. 1.000 kalau pakan ikan? Pakan ikan itu sekitar 12 sampai 15.000. Oh ya, jadi kalau pakai magot nih 1 kilo bisa menghasilkan berapa kilogram sebulan? Pakan Biasanya? ikan. 5 kilo. Kan berkembang. CR-nya 2/1 ya? Iya. Lele FCR-nya 2/1. Oh, 2/1 ya. Jadi bisa di 2 kilo ya. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Pak Dodi. Nanti kita Iya, kita diwawancara aja. jadi. Iya. Oke deh, Oke makasih. Pak Dodi. Pak Dodi, Ya. makasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih Bali. Serta yang sudah antusias, yang sudah bertanya langsung, yang dari kolom chatting, semoga bisa membantu, bisa menginspirasi teman-teman semua dalam hal bisnis magot. Dan tadi ada yang tadi saya terpotong sedikit bahwa memang ada peluang-peluang banyak. Kalau memang yang senang-senang investasi bisa membantu langsung ke Kang Suyadi dalam konteks pengembangan usahanya dalam mesinnya tadi ya, mesin itu mengarah ke mesin yang minyak karena itu juga sudah ada permintaan di tadi Vietnam sama Singapura. Nah itu juga lumayan banget itu bisnisnya. Kalau untuk mesinnya berapa ya? Belum tahu ya. Belum tahu nanti belum searching. Terus untuk tadi mau jadi bisnis kerjasamanya dari marketing, reseller atau beli telur, kalau dekat-dekat bisa beli telur atau beli pupanya, kepompong ya, pupa itu kepompongnya, untuk jarak jauh bisa kepompong, kalau untuk jarak dekat bisa telur, ataupun bisa kerjasamanya dari kitanya yang supply tadi ya, supply magot basahnya itu tadi ya, bisa juga ada peluang usaha juga di dalam mencari bahan sisa makanan yang dari pasar, dari rumah makan, itu juga bisa nanti pulang di tempat masing-masing, karena ini baru tadi yang saya mengulangkan kembali yang di awal bahwa baru 3 perusahaan besar yang memiliki bisnis magot ini ya, dan ini belum masif gerakannya ke seluruh Indonesia. Makanya kalau kita bisa melihat ini menjadi peluang bisnis karena ini awalan, ini bisa menjadi suatu bisnis yang sangat menjanjikan ya, karena tadi yang keringnya saja itu bisa mencapai 300% harganya. Nah, ketika ini belum terbentuk sistem di seluruh Indonesia ini belum tersebar, nah ini harga ini memang masih bertahan. Tapi kalau nanti masih banyak kita berpikir setahun ke depan ataupun bahkan 2 tahun ke depan,
kita ketinggalan ya, mungkin baru cuma dapat 100% keuntungan atau bahkan cuma hanya 50% ya. Nah, kayak gitu. Jadi ayo teman-teman menggeliat, memberi informasi, mari untuk kontak-kontak secara teknis dan masukannya ke Kang Suryadi. Kang Suryadi siap untuk itu. Dan tadi rekaman, saya ulangi lagi, kalau ada yang tertinggal butuh rekaman atau bisa share ke teman-teman yang lain, nanti akan ada di YouTube-nya DPPH IPB, akan kita upload, insya Allah paling telat besok sudah kita upload. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusiasmenya, dan ini keluangan waktunya untuk mengikuti diskusi Friday Talk volume ke-61. Sampai ketemu di minggu depan volume 62, nanti akan kita share lagi tema-tema selanjutnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.